Jadi gini, buat teman-teman yang sering mengglorifikasi kejayaan The Golden Age of Islam, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan sama-sama gitu. Bagaimana sebenarnya kontribusi umat Islam dalam dunia sains saat ini? Tidak bisa dipungkiri, peradaban Islam pernah mengalami masa keemasan di mana para ilmuwan muslim itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa besar dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, kedokteran, hingga filsafat. Namun apakah kejayaan itu masih terus berlanjut atau justru sudah lama tertinggal? Jika kita melihat perkembangan sains dan teknologi modern, ternyata dunia Islam itu kini jauh tertinggal dibandingkan dengan dunia Barat. Kenapa bisa seperti itu? Apa faktor utama yang membuat peradaban yang dulu begitu maju dalam ilmu pengetahuan, kini justru mengalami degradasi? Mari kita lihat fakta. Jika memang ada hubungan langsung antara sains dan kitab suci, maka seharusnya kita bisa melihat banyak ilmuwan muslim yang meraih penghargaan bergengsi seperti Nobel Prize dengan penelitian yang terinspirasi langsung dari kitab suci gitu. Tapi apakah itu yang terjadi? Bahkan Abdus Salam, satu-satunya ilmuwan muslim yang meraih Nobel di bidang fisika, tidak pernah mengatakan bahwa teorinya tentang gaya elektrolema terinspirasi dari kitab suci. Dia ini memang beragama Islam, tetapi dari aliran Ahmadiyah, yang bahkan tidak diakui oleh mayoritas muslim. Namun karena dia secara teknis seorang muslim, maka jumlah ilmuwan muslim penerima Nobel bertambah menjadi sedikit lebih banyak, yakni 0,8% kalau nggak salah ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah kita akan terus hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu dan sekedar berbangga diri dengan sejarah yang ada? Ataukah kita mulai bertanya bagaimana caranya agar dunia Islam kembali berkontribusi nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Well, tentu saja tidak ada salahnya dan bahkan sah-sah saja jika kita terus membanggakan pencapaian nenek moyang kita. Tapi pada saat yang bersamaan akan jauh lebih bijak jika kita mulai sadar betapa pentingnya sains dan membangun kembali budaya ilmiah yang kuat di kalangan umat muslim. Jika peradaban Islam dulu yang penuh dengan keterbatasan, itu bisa melahirkan para ilmuwan hebat seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Sina, dan Al-Biruni, dan lain sebagainya. Lantas kenapa sekarang kita tidak bisa? Padahal kita hidup di era informasi di mana semua orang bisa bebas mengakses apa saja dalam waktu hitungan detik. Well, ini bukan sekedar pertanyaan akademis, tetapi tantangan bagi kita semua untuk kembali menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari identitas peradaban umat manusia, terutama umat muslim.